melihat ada sesuatu yang aneh? Pengacara apa kau? Alasannya nunggu hasil otopsi. Oh, hasil otopsi itu nggak usah ditunggu, akan keluar sendiri. Dan hasil otopsi keluar, itu yang berhak untuk mengambil adalah polisi, bukan kau ya, bapaknya Nizam. Kau tuh siapa? Pengacara juga bisa-bisanya punya klien seperti itu, dibelain, ngawur aja. Masih ngelas lagi minta bukti. Udah jelas banyak buktinya. Tetangga lah, kerabat, saudara. Pakai sendal, pakai parutan. Aduh, sumpah guys, gue benci banget tuh gak sih sama orang kayak gitu. Iya, Bakyak. Oke guys, sebelum malam banget, kemarin Mamsi kan udah pijat muka pagi. Kita mau pijat muka malam pakai Gokocho, alat massage muka. Terus gue mau coba nih pakai krim malam dari New Lab ya. Ini guys krim malamnya ya. Pakai palu. Iya emang. Pakai itu, kita masukin dia ke kandang apa ya? Kandang buaya. Ke itu, ke penakaran buaya yang nggak dikasih makan 2 hari. Ini gue mau pakai ini. Terus beberapa pasal ya, jadi pasalnya berlapis ya guys. Di antaranya penelantaran anak itu udah jelas. Terus melanggar hak anak, yaitu bertemu dengan ibu kandungnya karena dihalang-halangi. Dan lu ya beleguk ya, bapaknya Nizam, lu udah ngaku kan lu bahwa memang lu yang bilang ibunya Nizam udah nggak ada, meninggoy, hanya untuk bikin Nizam nggak bisa kesana. Jadi nih lu mempermainkan perasaan anak lu ya. Otak lu di mana? Bayangin anak nanya mamanya di mana, dibilangnya udah meninggoy. Udah gitu pas lagi Nizamnya sakit, bisa-bisanya minta pinjem duit. Alasannya apa gue nggak tahu. Sakitnya kan bulan Februari, meninggoynya tanggal 18 ya guys. Kasihan banget ya Nizam ya. Tapi Desember itu dia udah minta utang. Desember itu Nizam belum sakit. Belum sakit guys. Makanya dia ngomong ke si ke wartawan tuh beda-beda ini si bapak beleguk ini. Beleguk sia ya. Nih denger ini guys. Belum sakit. Makanya gue bilang, kok dia ngomongnya beda lagi sih? Bentar ya. Nih. Waktu itu memang, nih. Waktu itu saya nggak ada pegangan kan. Maksud saya, Bun pinjam dulu duit, pinjam dulu duit, ayah mau berobat aja. Dia jawab, nggak ada. Jadi dengan pertanyaan seperti itu, saya menyimpulkan bahwa ibunya Raja itu nggak sayang sama anak. Kurang ajar kan? Kurang ajar nggak tuh? Jadi dia mau nyalahin ibunya Nizam. Dia bilang seolah-olah dia minjem untuk Nizam sakit, tapi ibunya nggak mau ngasih. Kurang ajar kan ngomong gitu. Kamu tahu DM-nya dia bulan Desember. Catat ya guys, bulan Desember. Nih gue bukain DM-nya dari teman gue nih. Nih ya, ini akun mamanya Nizam nih. Ini akunnya mamanya Nizam Lisnawati ya. Bulannya, tanggalnya 19 Desember ya guys. Pukul 11.06. Bun kunaon, make diblokir WA. Aneh ayah mah. Tuh. Jadi bohong banget tuh orang.
sakitnya kan Februari. Ini minjem duitnya bulan Desember tanggal 19. Terus nanyanya kenapa gue akunnya diblokir. Masih nggak tahu malu kau ya. Udah bilang ke anak kalau ibunya udah meninggoy, ternyata masih bisa-bisanya elu nge-DM-in ibunya anak lu. Padahal sama anak lu bilang ibunya udah nggak ada. Tapi lu di belakang anak lu nge-DM ibunya. Terus kata mamanya Nizam, emang kunaon gitu lamun diblokir? Emang kenapa kalau diblokir? Nih bahasa Indonesianya guys. Nih bahasa Indonesianya nih. Tuh. Ya. Terus dia ngejelasin nih, tuh. Minjem duit guys, ini Desember. Yes, betul. Ibu kandung tuh udah pernah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Dan sepertinya kondisinya dia juga bukan yang kaya banget. Makanya ibu kandungnya Nizam ini sempat pergi jadi TKW ke luar negeri. Oke? Nah, si Nizam ini tadinya mau dipiara sama keluarganya mamanya Nizam, keluarga ibunya Nizam, yaitu sama si Umi. Tapi tarik-tarikan sama bapaknya guys, nggak boleh karena bapaknya itu megang si Nizam ini menurut ibunya ya. Waktu mau diambil sama Umi, Nizam tuh udah minta Nizam mau sama Umi. Tapi sama bapaknya ditahan, nggak boleh pergi ikut sama neneknya Nizam. Dan kamu tahu apa? Itu caranya dia menguasai Nizam untuk bisa menguasai ibunya Nizam, gitu loh guys. Karena ibunya Nizam udah nggak mau lagi sama dia, nggak mau. Cuma setahun nikahnya. Dan ibunya Nizam sempat merawat Nizam sampai usia 7 tahun, diambil sama si bapaknya bolak-balik itu si Nizam itu. Justru dia itu pokoknya selalu kalau mau anaknya ya udah balikan kayak begitu loh guys. Itu pengakuan dari ibunya lah, ibunya nggak mau lah ya, makanya ibunya pun perlu juga pendamping. Kebetulan ada orang yang mau, akhirnya menikah lagi. Iya dong, gimana kita perempuan bisa sendiri sementara kita diteror terus sama orang yang mana itu notabene mantan suami. Kalau ada suami kan lebih aman, takut juga dia untuk ngapa-ngapain kita. Kalau udah pernah dapat laki-laki yang sakit jiwa begitu guys, memang pasti kita akan trauma banget. Makanya ibundanya Nizam gak mungkin pergi ke daerah bapaknya, sementara bapaknya di sana. Mau gue kasih lihat ya video bapak sama ibu tirinya dan lingkungannya, gue kasih lihat kalian. Bantu KTP guys. Bukan orang biasa, bukan orang santri, bukan. Mereka satu circle. Itu bapak sama ibu tiri itu satu circle. Nih guys. Saya kumpulin semua bukti video dan semua yang saya bisa kumpulin untuk tahu siapa orang ini sebenarnya. Benci banget gue liat muka lu. Gue bersumpah kalau lu emang bener-bener sampai pernah lu megang si Nizam sampai sakitin Nizam, lu dapat azab ya. Nih ya, buat ini kata-kata ini coba buat ini apa? Hah? Ayo. SDPP anti damai. Anti damai. Aduh, anti damai. Kumaha anti damai? Nih Bu Tiri, ini Bu Tiri. Aduh. Tuh. Coba, kata-kata ini apa? Giling aja dong, giling. Nih ya, buat ini kata-kata. Gaya lu ya. Gaya lu sengak lu sama anak kecil beraninya lu. Kalau berani lu sama orang tua. Sama anak kecil lu berani lu mental. Kalau berani masuk ring sama orang-orang sama-sama gedenya sama lu. Ini orang kayak gini gue tendang, gue bejek, udah kelar hidupnya. Beneran asli gedek banget gue.
Ampun deh. Oke guys, ini menjelang udah hampir jam 10 malam. Gua mau spill dulu ya. Kita check and check out dulu ya. Oke. Iya. Anak luka parah bangun kesiangan itu pertama. Kedua, dia bohong guys. Dia kan bilang ke ibunya Nizam, "Nih anak lu nih udah mau ini maut." Dia bilang kan gitu, MAOT, maut. Ya udah ikhlasin, nanti dikuburinnya di sini. Gila tau nggak lo? Tapi di tempatnya Densu, dia bilang anak saya dari pesantren nggak sakit, cuma ada bekas ingus yang dikorek di sini sedikit. Berarti kan dia menyembunyikan dan dia bersirat lidah. Masa polisi nggak bisa sih ngelihat itu sebagai suatu bentuk orang menutupi kejadian yang sesungguhnya? Udah jelas kalau statementnya berubah-berubah, berarti itu pembohong. Kalau berbohong itu berarti ada sesuatu yang dia lakukan, dia tutupi. Mamski, itu dia pakai seragam apa? Nggak tahu seragam apa itu. Itu berdua, Ibu Tiri sama bapaknya. Nih lihat nih, seragam apa nih? Coba gue lihat lagi nih. Nggak tahu nih seragam apa, say. Ini coba begini apa? Ibu Tirinya tuh. Ayo. SDPP. Indonesia. Anti damai. Apa sih, gue nggak ngerti nih seragam apa sih? Ini loh. Apa itu SPBU? Sama nih kayak bapaknya beleguk nih, lihat nih berdua. Anti anarkis, anti berani mana kecil lu. Nih tuh. Apa nih? Ya ilah, apa muka lu begini? Ini apa sih guys? Kerjaannya ngutang, minta ngutang, cuy. Kerjaan lu ngutang aja lu. Anak sampai kayak begitu, ya Allah, kasihannya Nizam. Astagfirullahalazim, Nizam, kasihan banget nasibmu, nak. Apanya? Udah dicas lampunya nggak hidup. Tapi bisa dinyalain. Oke guys. Iya emang bapak ibu tirinya. Nah ini Mamski kemarin udah pesen yang warnanya pink. Nih yang ini nih. Langsung ya. Hasil otopsi belum keluar ya guys. Minggu ini keluar. Nih, jadi ini tuh bisa buat ngecilin macem-macem tuh. Tuh di kaki bisa, di lengan bisa, di leher, di belakang sini nih. Terus buat di perut, ya kan? Jadi nggak cuma buat muka doang ya sayang. Ini yang warnanya pink. Iya bapaknya sebut konten bener. Otopsi organ dalam. Otopsi organ dalam. Kan dibawa ke Jakarta, kasihan ya Allah. Oke, gue langsung mau spill aja ya. Tunggu dulu saya, kita buka ya. Gokocho Mini Messenger. Tada, ini yang aku bilang itu loh, minyak herbal. Ini yang bisa buat minyak untuk mijetnya, tapi kalau masih pakai skincare sukanya tuh ini dapat gratis nih dari Gokocho. Enak juga guys buat melembabkan, buat massage, tapi aku pakainya di lengan doang nih kalau ini. Nah ini dia yang warna pink. Ih cantik banget warna pinknya guys. Sebelum dipakai kita wajib mencas dulu. Nah ini kabel casannya ya nih, jadi gua cas dulu ya. Oh kalau nggak kelap-kelip mungkin bisa emang nggak kelap-kelip sayang. Cobain dulu ya, nih aku coba dulu ya bentar. Udah sampai, mantap. Kita langsung. Oh iya emang nggak kelap-kelip say. Iya dong, kelap-kelip itu harusnya kelap-kelip sayang. Tuh. Sampai ini mati.
Jadi jangan dipakai dulu, dikelap-kelipin dulu aja sampai dia ngisi semua, nanti dia berhenti baru itu taninya penuh, cabut langsung ya. Ih, warna pinknya cantik banget. Oke, ada yang mau nggak guys? Sambil Mamski ini ya, mulai masas muka ya guys. Kita pakai yang warnanya hijau aja. Oke, mana tuh yang warna hijau? Teganya kau. Oke, ini buat masas muka ya. Caranya pencet yang lama. Nah, ini warna merahnya untuk temperatur. Naikin, aku sukanya ke 9. Jadi hangatnya benar-benar maksimal sama kayak kehangatan tangan kita. Udah gitu warna biru, pencet lagi yang on off-nya ya. Warna birunya untuk getarannya tuh. Nah, tuh. Mantul kan? Ya, aku sekarang mau pakai, aku berhenti dulu sebentar. Kalau berhenti lagi, kembali ke 0. Netral di 0. Nah, dia berhenti ya. Oke guys, aku mau pakai night cream dari New Lab Plus. Oke, karena aku udah mau tidur malam. Jadi sebelum aku tidur, aku pijit muka dulu dengan moisturizernya dari New Lab Bright Logi. Kita lihat ya, ini kesek nggak ya? Karena aku kan biasanya pakai yang satunya tuh. Tapi ini kita coba pakai yang dari Bright Logi ya. Dengan 1% hexyl resorcinol setara dengan 4% HQ. Tahu kan lo? Hidrokicrot. Nah itu kan kalau itu berbahaya, ada efek samping. Kalau ini hexyl resorcinol tanpa efek samping apapun. Bahkan bumil boleh. Bumil busui boleh, tuh lihat 1% hexyl resorcinol. Gunanya apa? Mencerahkan, mencegah dan menyamarkan flek, kerutan. Terus juga dia berguna untuk meremajakan kulit jadi glowing banget. Oke, nah ini udah cukup. Kita masas ya. Langsung aja kita masas. Di 7. Oke guys. Enak banget. Oke, ada yang mau? Coba komen mau dulu. Kita suka bersin-bersin. Iya, lagi dicas yang tadi, ikutin mam. Mau ya? Oke guys, Mamsi masukin. Dengan ininya ya. Nah, itu dia. Oke, untuk night creamnya cobain 1% hexyl resorcinol ada di etalase 1 dan alat masas Gokocho-nya ada di etalase 2. Buruan ambil say. Tuh, jadi kalau misalnya kamu mulai agak-agak turun, wajahnya longsor gitu ya, tarik ke atas sayang. Nih, gerakan menarik ke atas dengan tadi panasnya 9, itu gunanya untuk melancarkan peredaran darah. Terus dia juga merangsang produksi kolagen guys. Dan ini kan sudah dikasih skincare dari New Lab. Dengan 1% hexyl resorcinol, kalau kita lakukan masa seperti ini, ya, dia bantu untuk